Saat ini saya berada di ruang belajar dari Profesor Alex Tilaar dan kita akan membahas apa sih sebenarnya ruang belajar ini. Satu quotation yang luar biasa nih guys ya. Kita punya satu kata yang hilang dalam dunia pendidikan, yaitu kemandirian. Ini adalah sebuah statement daripada Profesor Alex Tilaar dan kita akan berbincang-bincang dengan seorang putrinya yang mengelola ruang belajar ini sekaligus sebagai CEO daripada Martha Tilaar yang sudah tidak asing bagi Anda semuanya, khususnya kaum wanita. Hai Pak Jimmy, selamat datang di ruang belajar Alex Tilaar. Halo Ulan, apa kabar? Pak Jimmy, apa kabar? Thank you nih untuk waktunya, thank you for your time semuanya. Terima kasih ini juga sudah berkunjung. Belajarnya very nice, very comfy. Thank you, terima kasih. Sudah main-main ke sini. Thank you. Yeah. Jadi ini disebut ruang belajar Alex Tilaar ya. Yang adalah papa sendiri ya? Ya, almarhum papa saya, memang profesor di bidang kependidikan dan juga berkontribusi lah dalam bekerja di pemerintahan juga, khususnya di sektor pendidikan juga gitu. Jadi Bu Ulan selama day to day yang mengelola ini semuanya lah ya? Iya. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan tim tentunya. Iya, of course. Bisa ceritakan dikit nggak gimana ini Bu Ulan? Buku ini saya dengar buku-buku daripada Profesor Alex sendiri ya. Jadi memang sepanjang hidupnya beliau itu rajin menulis buku. Gitu. Jadi kalau bapak saya tuh bilang satu profesor atau satu guru itu meninggal, berarti satu perpustakaan terbakar. Jadi itulah yang memotivasi beliau untuk terus menulis buku. Jadi beliau menulis kurang lebih 40 judul buku selama hidupnya. Jadi beliau tuh berusia 87 tahun. Setahun sebelum meninggal juga masih menulis buku sih. Mungkin tapi lebih ke pengalaman pribadi gitu. Nah ini ada beberapa awards juga dari Indiana University karena beliau lulusan alma mater dari sana. Dan beliau menjadi salah satu honor distinguished alumni karena membantu pembangunan pendidikan nasional di Indonesia gitu. Dan itu terus itu memberikan inspirasi lah untuk Indiana University juga bahwa alumninya juga bisa memberikan dampak positif nyata dalam pembangunan Indonesia, terutama di sumber daya manusianya. Gitu. Kita akan berbincang-bincang guys ya, bersama dengan saya Jimmy Untoro dalam Satu Cerita untuk Indonesia, dan kita ngobrol dengan Ibu Ulan Tilaar yang sebagai CEO daripada Ruang Belajar Alex Tilaar dan sekaligus mungkin bukan CEO kali Pak, tapi lebih ke ketua atau pendiri atau ada founder aja. Founders ya. Oke, luar biasa. Silahkan Pak, kita masuk aja ya. Nah kemudian memang tempat ini ada ruangnya yang memang kita gunakan sebagai coworking space atau untuk event. Untuk belajar kita punya kelas-kelas belajar juga di weekend, gitu. Terus ada juga untuk menghidupi tadi ide Bapak atau pemikiran-pemikiran Bapak dari buku-bukunya, kita ada juga namanya membaca Alex Tilaar. Jadi kita mengajak anak-anak muda sekarang untuk juga bisa mengenal lagi pemikiran-pemikiran Bapak untuk bisa diterapkan ke kehidupan mereka saat ini. Gitu. Nah, Bu Ulan, kalau tadi 10.000 buku yang dipilih, feeling Bu Ulan sendiri udah dibaca oleh Pak Alex semua belum? Feeling saya mungkin kayaknya 70, mostly dia baca. Gitu ya. Dia kan suka speed reading kan atau skimming kan. Jadi ya karena untuk bahan-bahan penulisan buku beliau juga yang 40 judul buku tadi, jadi pasti dia perlu banyak referensi kan. Jadi ibu atau anak-anaknya bingung mau ngapain kamu beli buku terus itu. Kadang-kadang istri saya juga komplain. Sama seperti saya komplain, ngapain kamu beli baju terus. Bener juga Pak. Dan ya ini kita berusaha ya ada sedikit memori lah ya. Dan ini memang meja kerja Bapak. Ini mesin ketiknya karena dia masih sangat konvensional. Jadi menulis buku masih dalam mesin ketik, tapi terakhirnya dia merekam dan ada yang mengetik untuk beliau gitu, untuk bikin transkrip bukunya gitu. Jadi ini sedikit memori lah tentang Bapak saya. Kita lihat koleksinya ke belakang. Siap. Very nice. Bagian sini memang khusus untuk buku pendidikan kita dedikasikan. Tapi
cakupannya banyak sih. Bapak saya tuh cukup membaca banyak genre buku lah. Jadi ada biografi, kemudian ada entrepreneurship, women. Dia juga sebenarnya guru pribadi dari ibu saya. Jadi suka ada kuliah subuh. Jadi bapak yang baca, terus dia rangkumin, terus nanti dia cerita sama ibu. Nah, ibu jadi dapat wawasan. Ya, that's the way they support each other ya. Jadi ya apa ya, dengan wawasan, dengan knowledge atau perkembangan ilmu baru, dia selalu mengupdate istrinya, sehingga ya apa istrinya dengan itu udah updated gitu loh. Ya kan? Jadi ada women's, ada entrepreneur, kemudian ada lebih ke sosial, budaya, history gitu. Ada juga sebagai, tadi saya udah cerita sama Pak Jimmy, bapak saya anak pendeta, jadi dia punya buku-buku juga spiritual atau religi gitu kan, tentang berbagai macam agama, karena memang beliau ini sangat mengusung konsep keberagaman. Dan pada dasarnya Indonesia tadi adalah beraneka ragam bhinneka tunggal ika. Jadi beragam bukan seragam gitu. Amin. Ya. Amazing. Jadi ini koleksi-koleksi bukunya yang tadinya ada di rumah kami, di rumah pribadi, tapi karena saya kepengen meneruskan tadi ya, bapak saya tuh selalu bilang, if you need books, if you need reference gitu, silahkan bisa pakai buku saya atau pinjem buku saya. Jadi saya pikir saya bisa membawa buku-buku ini ke tempat yang bisa di reach out lebih banyak orang gitu. So Bu Wulan ini publik datang sini, duduk sewa seperti co-working space, lalu bisa baca-baca bukunya. Ya? Lalu kalau pinjam pulang bisa? Untuk sementara belum Pak. Oke, mostly reading mostly di sini. Reading di sini atau bisa mengcopy kalau dibutuhkan kayak gitu. Cuman biasanya kita stay di sini dulu. Jadi tadi saya dengar Pak Alex menulis 40 buku ya. Bu Wulan udah baca semuanya? Good questions. Mau dijawabnya Anas atau enggak? Atau beginilah, the favorite book yang pasti nggak semua mungkin salah satu pernah baca. Jadi memang bapak saya ini sangat spesifik ya menulis buku itu tentang pedagogi, pendidikan, sistem, dan jadi buat saya tuh jujur aja terlalu jelimet Pak. Tapi terakhirnya waktu beliau pensiun, beliau tuh mendeklar dirinya sebagai seorang turis. Turis artinya turut istri. Jadi kemanapun ibu saya pergi, traveling turis, tapi KTP-nya DKI. Iya, benar. Nah, jadi kemanapun. Maksudnya di bawah kekuasaan istri. Iya. Ya, mungkin bisa dibilang begitu juga, tapi ya dia seseorang yang selalu mensyukuri ya. Jadi menurut saya dia mensyukuri aja kalau memang turut istri ya oke gitu. Kayaknya bapak saya tuh bukan laki-laki yang harus laki-laki harus jadi ini istri atau apa, dia tuh santai aja gitu dan menikmati. Makanya perjalanan turis itu, turut istri itu sampai ada 5 buku loh Pak. Jadi perjalanan kemanapun dia traveling. Nah itu mungkin buku yang paling gampang dibaca dan yang tadi mungkin favorit karena itu jadi menceritakan pengalaman hidup. So guys, para turis yang ada di satu ya, bisa chat langsung gitu ya. Dan saya kira kita semakin lama semakin tahun yang udah menikah lebih daripada saya udah menikah 38 tahun gitu ya. Bukan di bawah kuasa istri sih. Bukan ya. Di bawah kasih sayang istri. Iya, amin. Lebih tepatnya guys ya. So chat semuanya para turis-turis, let's watch and continue the journey di ruang belajar Alex Tilaar ini secara luar biasa.